sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab 2 tentang interaksi makhluk hidup. Silakan kalian dengarkan penjelasan Ibu, kemudian nanti kalian boleh kerjakan LKPD-nya. Oke? Selamat menyaksikan. Kita akan masuk ke bab 2 tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Pelajaran ini ada di dalam buku paket halaman 29 sampai dengan 42. Silakan dicermati buku paketnya ya. Di dalam buku halaman 29 ada pengertian tentang lingkungan. Kita ketahui lingkungan itu berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, bahwa lingkungan itu secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu itu merupakan sistem yang kompleks. Kompleks itu banyak ya, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan organisme-organisme yang satu sama lainnya ya. Di halaman 30 di dalam buku paket, itu terdapat komponen utama yang terdapat di dalam lingkungan, yaitu ke-1 komponen biotik dan yang kedua itu adalah komponen abiotik. Di mana komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad retnik. Sedangkan komponen abiotik itu adalah komponen yang terdiri atas benda-benda tidak hidup. Di antaranya itu ada air, tanah, udara, cahaya, suhu, ya. Jadi kamu harus bisa membedakan antara komponen biotik dan abiotik. Kemudian, di halaman 34 itu ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Kamu lihat di situ ada yang namanya piramida makanan, ya, bentuknya seperti piramida di situ. Piramida makanan adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antara komponen biotik dalam sebuah ekosistem, ya. Sedangkan di gambar sebelahnya itu adalah suatu jaring-jaring makanan, di mana jaring-jaring makanan itu merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan saling berikatan dalam suatu ekosistem. Di bagian bawahnya itu terdapat macam-macam simbiosis ya. Simbiosis itu sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Kita ketahui bahwa simbiosis itu merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenisnya. Simbiosis itu ada 3, di antaranya yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensialisme, dan simbiosis parasitisme. Kalau simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Simbiosis komensialisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan hanya kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Sedangkan simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lainnya. Ya. Di halaman 35, kalian bisa lihat contoh-contoh daripada simbiosis ya. Gambar A itu adalah komensialisme, contohnya ikan badut dan anemon. Yang B itu adalah parasitisme, contohnya adalah tumbuhan tali putri dengan inangnya. Yang C itu adalah simbiosis mutualisme, contohnya lebah dengan bunga. Di bagian 3, di situ ada peranan organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanannya. Peranan organisme ini dibagi menjadi 2, yaitu autotrof dan heterotrof. Yang kamu harus ingat bahwa autotrof itu adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Karena tumbuhan dapat melakukan fotosintesis sehingga dapat membuat makanan sendiri. Sedangkan yang heterotrof itu yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Organisme heterotrof itu contohnya, contoh heterotrof itu adalah hewan ya. Dan mungkin manusia juga kita termasuk adalah heterotrof.
Heterotrof berdasarkan jenisnya dibagi lagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora itu adalah hewan pemakan daging, sedangkan omnivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Di halaman 38, kalian bisa lihat contoh dari jaring-jaring makanan. Ya, di situ ada padi sebagai produsennya. Produsennya padi itu bisa dimakan burung dengan tikus. Burung bisa dimakan oleh musang dengan elang. Tikus bisa dimakan oleh musang dengan elang. Kemudian elang memakan musang. Lama-lama elang itu akan mati dan elang itu akan diurai oleh yang namanya pengurai. Di bagian bawahnya, kalian bisa menuliskan rantai makanan, ya. Di mana rantai makanan itu adalah urutan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Dari bagian 3, di situ tuliskan rantai makanan yang ditunjukkan pada gambar 2.11 di atas. Contohnya nomor 1 itu rantai makanannya adalah tumbuhan dimakan tikus, dimakan elang, kemudian dimakan pengurai. Ya, silakan kamu cari lagi rantai makanan pada gambar 2.11 tersebut.